Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutan pada video sebelumnya mengenai hadiah pahala yang diberikan kepada si mayit. Masih pada kitab Al-Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, itu Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Pada Al-Misalul Awal ya. Di sini dikatakan bahwa mu'alif pengarang kitab ini menukil pendapatnya Ibnu Taimiyah. Faqad qala Ibnu Taimiyah bahwa annal maita yantafi'u bi qiraatil Qur'ani. Bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat sesungguhnya mayit itu bisa mendapatkan manfaat oleh atau sebab bacaan Al-Qur'an. Ya, kama yantafi'u bil ibadati al-maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Seperti halnya mayit ini bisa mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah yang maliyah. Contohnya seperti sedekah, ya, kita bersedekah kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada si mayit atau sejenisnya. Wa qala Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dan juga pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ar-Ruh. Wa qala Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh. Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan pendapatnya di dalam kitabnya, yaitu kitab Ar-Ruh, bahwa beliau mengatakan afdhalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu wal istighfaru wat du'a'u lahu wal hajju anhu. Bahwa afdhalu ma yuhda, sesuatu yang afdol, sesuatu yang utama yang dihadiahkan, diberikan kepada si mayit itu adalah berupa sedekah. Kemudian istighfar, wa du'a'u lahu, kemudian mendoakan si mayit, wal hajju anhu, kemudian menghajikan si mayit. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang sebenarnya sering si Ustadz Salafi ini sering berpendapat, mengambil pendapat daripada ulama-ulama ini seperti Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tapi kenapa mereka ini tidak menyampaikan pendapat ini gitu loh. Ini bahwa ini pendapat Ibnu Qayyim dan juga pendapat Ibnu Taimiyah. Wa amma qiraatul Qur'ani wa ihta'uha ilaihi tatawuan min ghairi ajrin fa hadha yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi sawabu saumi wal haji. Bacaan Al-Qur'an kemudian dihadiahkan pahalanya kepada si mayit yang tujuannya adalah tatawuan, karena tatawu, ya, dia melakukan itu lillahi ta'ala min ghairi ajrin, tanpa dibayar, tanpa digaji, tanpa diberikan upah. Fahada yasilu ilaihi, itu semua yang dilakukan itu akan sampai kepada si mayit. Kama yasilu ilaihi sawabu saumi wal haji, seperti halnya sampainya kita memberikan hadiah pahala puasa dan haji, ya. Kemudian waqala fi maudhi'in akhara, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga berpendapat di dalam kitab beliau yang lain, wa qala fi maudhi'in akhara fi kitabihi wal aula ayan nuya indal fi'li annaha lil mayyit, bahwa lebih utamanya bahwa si qari ini di saat ingin membacakan Al-Qur'an, ya, ataupun ingin melakukan amal soleh seperti ingin bersedekah, itu seyogyanya atau sebaiknya berniat untuk dihadiahkan kepada si mayit. Ini kata Ibnu Jauzi, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Kemudian wala yustaratu, tetapi wala yustaratu at-talaffutu bidzalik, tetapi tidak disyaratkan untuk at-talaffut atau melafatkan niatnya itu. Jadi cukup dalam hati dia melakukan amal soleh dan dia dalam hati berniat untuk dihadiahkan pahalanya kepada si seseorang atau kepada si mayit yang sudah meninggal dunia. Dzalika maqalahu Ibnu Taimiyah, dzalika maqalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Demikian itu juga pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim yang dinukil naqalahu anhuma al-alamatu asy-syaikhu Hasanaini Muhammad Makhluf Mufti Diyari Al-Misriyati Az-Zabiq, bahwa pendapat kedua ulama besar ini seperti Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan juga Ibnu Taimiyah itu dinukil juga oleh seorang syekh, yaitu Syekh Hasanain, yaitu Muhammad Makhluf, yang beliau adalah Mufti Diyaril Misriyah. Beliau adalah salah satu ulama yang menjadi mufti
di Mesir, di negara Mesir, ya, di zaman yang dulu as-sabiq. Summa qala wa dhahaba al-hanafiyatu ila anna kulla man atta bi ibadatin sawa'un kanat shadaqatan am qira'ata Qur'anin aw ghairu dzalik min anwa'il birri lahu ja'lu sawabiha li ghairihi wa yasilu sawabuha ilaihi. Bahwa beliau mengatakan bahwa menukil pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa sesungguhnya pendapat Imam Abu Hanifah ila anna kullaman attabi ibadatin, sesungguhnya seorang yang melakukan ibadah sawa'un kanat shadaqatan am qira'ata Qur'anin, baik itu berupa sedekah ataupun membaca Al-Qur'an, au ghairu dzalik, atau jenis-jenis ibadah yang lainnya, pokoknya min anwa'il birri, dari segala sesuatu perbuatan-perbuatan amal-amal yang soleh, yang baik, yang bagus. Kemudian ja'lu sawabi li ghairihi, kemudian pahalanya ini dijadikan hadiah, diberikan kepada yang lainnya, maka sesungguhnya wa yasilu sawabu ilaihi, maka yang demikian itu pahalanya akan sampai. Ya. Kemudian ziyadatun min al-fakir, ada tambahan dari al-fakir, maksudnya penulis kitab ini, pengarang kitab ini, yaitu mu'alif kitab ini, Ki Haji Ali Maksum. Waraw al-imam al-muhibbu at-Tabari, bahwa pendapat Imam at-Tabari, beliau mengatakan yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw mandubatan. Bahwa sesungguhnya sampai kepada si mayit segala sesuatu jenis ibadah tuf'alu anhu yang dilakukan, baik itu wajibatan aw mandubatan, baik itu ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah yang mandub ataupun yang sunnah. Demikian. Ini sebagai sebagai komentar saya lah, sebagai jawaban saya. Al-Fakir, saya bukan ulama yang mutabahir ilmunya, tetapi saya punya hak untuk sedikit memberikan komentar, ya, agar para jamaah-jamaah yang awam ini tidak selalu mengklaim dirinya itu sebagai orang yang sudah berada di manhaj salaf, manhaj yang paling benar, yang paling lurus, sehingga dia akan sangat mudah sekali menganggap orang-orang yang belum, atau orang-orang yang di luar mereka, di luar kelompok mereka, jamaah mereka, dianggap sebagai orang-orang yang masih tersesat. Ya, maka sekali lagi saya ingatkan, banyaklah referensi, banyaklah membaca, dan cobalah untuk bisa belajar tentang perbandingan madhab, ya, untuk membaca kitab-kitab yang juga dari kalangan-kalangan ulama-ulama yang di selain daripada ulama-ulama yang mereka jadikan rujukan, agar kita bisa lebih luas wawasan kita, sehingga kita tidak akan mudah menyalahkan, ya, apalagi di dalam persoalan-persoalan yang sifatnya furu'uddin, cabang-cabang agama, bukan usuluddin, ya. Bahkan sesuatu yang sifatnya furu' itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dijadikan satu pendapat saja, tidak mungkin. Pasti sebanyak ulama ataupun pendapat-pendapat yang berdasarkan ijtihadi, dan itu memang boleh, ya, kecuali dalam urusan-urusan usul, urusan-urusan akidah, karena penyimpangan dinamakan penyimpangan atau al-inhiraf, itu adalah penyimpangan di dalam urusan-urusan akidah. Sedangkan perbedaan-perbedaan di dalam urusan-urusan furu, cabang-cabang agama, furu'uddin, ya, yang terjadi ikhtilaf, itu namanya khilafiyah ataupun ikhtilaf, ya. Jadi kita harus pandai-pandai lah memilah dan memilih, dan jangan dikebiahuyah, ya. Sesuatu yang sifatnya furu' dianggap usul, furu' yang tidak prinsip dianggap usul, sesuatu yang prinsip, sehingga perbedaan dalam urusan furu' dianggap sebagai penyimpangan. Itu tidak boleh dilakukan. Kalau ini dibiarkan, hanya akan memancing perdebatan tidak akan pernah ada ujungnya, dan hanya akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.